Kembali lagi di acara saya ngusik, ngobrol itu asik. Nah, kali ini di sebelah saya sudah ada seorang atlet, seorang pelatih juga, namanya Yoga. Ya. Oke. Nah, Yoga, ini nama aslinya siapa sih, Yoga? Kalau nama asli saya Made Pranayama, tapi kalau orang-orang sering manggil saya sebut aja Yoga. Oke, Yoga. Atau Coach Yoga kalau di olahraga Muay Thai. Oke, olahraga Muay Thai. Nah, benar sekali, ini Yoga ini sekarang sedang mengembangkan Muay Thai di Bali pada khususnya ya. Ya. Nah, Coach Yoga, saya ingin bertanya sedikit tentang Muay Thai di Bali nih. Muay Thai di Bali. Ya, kalau kemarin saya sempat ngobrol sama Coach John sebagai personal trainer, kita kan sama-sama apa istilahnya berkecimpung di Muay Thai ini 7 tahun lalu waktu ke Jurnas. Ya, saya ingat ya mungkin ya, sama 2012. Ya, Tidak salah. 2012 2013-an ya. Nah, kalau menurut Coach Yoga sekarang peminat Muay Thai di Bali secara khususnya ini sudah sampai mana nih, Coach? Oke. Ya, untuk awalnya saya bilang seperti Bli bilang awalnya itu tahun 2012 Ya. ada kejuaraan, itu saya baru tahu Muay Thai dan ikut pada saat itu kan 2012 sampai sekarang 2015 saya jadi pelatih Muay Thai, ikut sertifikat pelatih Muay Thai, dan Ya. 2016 ikut jadi pelatih waktu itu eksibisi masih Muay Thai-nya pada saat PON. Nah, untuk sekarang itu sudah berkembang pesat, orang suka sama olahraga Muay Thai ini. Terutama karena bela diri ini mungkin banyak artis yang ikut. Dari sanalah Muay Thai itu berkembang. Mungkin olahraga Muay Thai ini nggak seperti bela diri lain gitu, harus lama latihannya itu. Ya, latihannya. Maksudnya bukan tingkatannya harus dasar. iya, Nah, iya. ini kalau Muay Thai ini lebih simpel ya, dikemas. Nah, dan itu semua gerakan tubuh itu ada seperti pukulan, tendangan, sikuan atau lutut seperti itu. Jadi semakin tiap tahun banyak yang minat itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, Coach, sebelum saya terus membahas Muay Thai ini, dari informasi yang saya dengar nih, Ya. Coach Yoga ini ternyata bukan basicnya atlet Muay Thai dasarnya, tetapi silat di Bakti Negara. Ya. Nah, Awalnya memang saya dari kecil, kebetulan Bapak juga pelatih silat. ya, Nah, dari kecil udah dilatih pencak silat, megang senjata, gimana untuk seni bela diri. Jadi ya. SMP, SMA saya berprestasi di pencak silat, di porjar seperti itu, Ya. persenijar, berprestasi. Nah, berjalannya waktu mungkin ada prestasi itu menurun, jadi tidak ada dapat juara pas kuliah seperti itu. Iya. Nah, Bapak lah yang mendoktrin saya untuk coba kamu bela diri Pupinam. Oh, Pupinam. Ya. Pupinam ini apa nih, Coach? Pupinam ini adalah bela dirinya Vietnam. Vietnam. Jadi bela diri Vietnam kalau bisa dibilang silatnya Vietnam. Dia ada seni, ada fight juga. Sama seperti pencak silat, ada Ya. seninya, ada laganya. Oke. Pupinam sama seperti itu. Oh, berarti sebelum ke Muay Thai, Coach Yoga ini silat dulu, habis itu Pupinam. Pupinam ya. Nah, kalau di Pupinam ini, apakah di sana menjadi timnas Pupinam atau hanya sekedar mendalami Pupinam saja? Atau gimana nih, Coach? Kalau saya udah belajar salah satu bela diri itu, saya harus fokus dan berprestasi, itu kuncinya. Oke, ini patut ditiru ya, patut Ya, dicontoh ini. Jadi pada saat Pupinam saya fokus dan hingga sampai jadi timnas Pupinam 2011, SEA Games 2011. Oh, SEA Games. Ya, dan SEA Games 2013. Oke. Nah, sehingga saya dapat juara 3 pada saat itu di 2011. Pupinam 2011, SEA Games 2011. SEA Games 2011 sudah membawa istilahnya bronze medal ya. Bronze medal ya. Wah, ternyata ini nggak main-main prestasinya Coach Ya, Yoga ini saya ya. memang harus fokus. Apa yang saya lakukan, apa yang saya sukai, saya harus fokus untuk berprestasi. Oke. Nah, kalau pemikiran seperti itu apakah ada turunan dari orang tua atau gimana nih, Coach? Turunan, dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua. Jadi kembali orang tua saya seorang pelatih pencaksilat, ibu juga berkecimpung dalam bela diri juga. Jadi
ya untuk olahraga bela diri ya pasti full Didukung. didukung ya. Wah, ternyata memang siklus atau lingkungannya yang Ya, mendukung lingkungan. ya. Ibu pesilat, bapak pelatih pesilat tadi. Nah, yang saya tahu ini bapaknya coach yoga ini di pesilat membawa prestasi juga, Prestasi juga. jadi pelatih pesilat. Habis itu pindah ke Povinam, Povinam. membawa prestasi juga, menjadikan anaknya Kebetulan, sendiri. bapaknya pelatihnya juga di Pupinam. Ya, membawa anaknya sendiri menjadi juara 3 bronze medal. Ya. Sekarang yang saya dengar bapaknya ikut juga mengembangkan Muay Thai. Muay Thai. Dan Muay Thai berkembang pesat. Iya. Berarti artinya ini filosofi, visi misi Bapak masuk juga ke Ya. coach yoga juga. Secara tidak langsung ya. Ya, hampir seperti Muay Thai, bapak saya kembali yang mendoktrin, yang menyuruh untuk, karena Pupinam sampai saat ini belum terbentuk PB. Untuk di Indonesia? Untuk di Indonesia. Jadi kejuaraannya yang nggak terlalu banyak ada. Oke. Beda sama Muay Thai yang Muay Thai sekarang. yang udah internasional yang ya? sudah ada PB-nya waktu itu 2012 atau 2010 sudah itu dibentuk PB Muay Thai Indonesia. Ya, itu yang resmi naungannya KONI. Udah resmi sekali ya istilahnya ya. Muay Thai Indonesia. Karena ada 2 PB. Kalau Oke. misalnya saya sedikit menjelaskan bahwa di Muay Thai itu ada 2 PB, yang satu Muay Thai Indonesia, yang satu Muay Thai Profesional Indonesia. Oh. Nah, yang mengikuti anggota KONI itu hanya Muay Thai Indonesia. Yang Biar nggak di- nanti salah. Oke, benar. Ini nggak salah. bagus sekali nih penjelasannya Karena coach. banyak yang tidak tahu hal ini. Ya, seperti 2 PB ini. Bukan berarti 2 PB ini maksudnya Berbeda ya. berbeda, dia sama, hanya yang diakui KONI Muay Thai Indonesia. Sedangkan Muay Thai Profesional Indonesia dia lebih ke BOPI, Badan Olahraga Profesional Indonesia. Indonesianya. Nah, Oke. jadi kalau ajang seperti PON, SEA Games, Poprov atau Porjar yang memegang adalah Muay Thai Indonesia. Muay Thai Indonesia. Berarti yang memang dipegang oleh KONI lah istilahnya. Ya, yang bilang KONI. Oke, nah jadi ini informasi baru sekali ya. Berarti memang ada buah organisasi Ya. yang sama-sama membangun Muay Thai, tetapi istilahnya yang untuk ada, Profesionalnya ada. amatir ada. Oke, ini menarik sekali ya. Nah, coach, kalau selama ini untuk menjadi pelatih nih, apakah hanya pokoknya saya udah berprestasi di Muay Thai, saya bisa menjadi pelatih, ataukah harus punya lisensi atau sertifikat ya, coach? Nah, seperti ini. Dah, ini yang saya lanjut, saya dari Pupinam ke Muay Thai ini. Oke. Kembali, apa yang saya lakukan, saya harus fokus. Pertama di Muay Thai, saya ingin jadi atlet Muay Thai. Ya. Tapi pada saat itu terbentur dengan namanya umur. Oh, berarti ada batas dibatasin umur ya? Waktu Oke. itu 2012 apa 13-14 itu masih under 22. Sedangkan saya sudah di atas umur 22, 23. Nah, jadi saya ambil pelatih, saya fokus melatih. Fokus melatih. Ya, sebenarnya grade seorang pelatih itu bukan sertifikat ya, kembali ya, saya bilang ya. Ya. Oke, sertifikat itu bagus. Sangat penting ya. Tapi betul. kembali, prestasi atlet itulah yang membuat nama pelatih itu bagus. Ya, oke. Nah, kalau seorang pelatih tidak pernah menciptakan atlet berprestasi, ya Percuma juga punya percuma lisensi ya. punya lisensi. Jadi apa yang Anda kasih sama member Anda atau atlet Anda ya tidak ada pengaruhnya. Oke. Kalau tidak ada puncak prestasi. Ya. Makanya saya dari sana fokus hingga atlet yang saya bawa itu ikut pelatnas, ikut kejuaraan nasional hingga dapat emas. Oke. Seperti itu. Oh ya. Dari sana yang saya pakai ukurannya. Oke. Nah, coach, ini untuk Dewata Warrior ini di mana sih lokasinya nih, coach? Lebih tepatnya? Lebih tepatnya itu di Jalan Singosari, Banjar, Tak-Tak-Kaje, Desa Peguyangan. Di Peguyangan. Peguyangan. Nah, sekarang berapa jumlah member atlet di sini? Yang menjadi atlet, non-atlet, dan istilahnya hanya sekedar berolahraga, Ya. kebugaran. Kalau saya sebenarnya di sini banyak ada pelatih juga. Oh, banyak pelatih juga? Pelatih, mungkin ada pelatih praktisi olahraga yang cari tempat, tidak ada punya tempat, saya suruh ke sini. Berarti joinan lah Join istilahnya. join. dia juga buat member. Tapi kalau dari membernya saya mungkin sekitar 40-an Wah, ada sudah dari banyak member sekali ya. yang latihan di sini.
Oke. Untuk jadi atlet pun sudah ada, dan di tempat ini rencananya waktu bulan Februari kita udah buat event. Buat Nah, event. maunya kita buat itu rutin. Jadi setiap tahun tuh minimal ada 2 event itu berlangsung. Oke. Nah, waktu yang pertama kali itu bulan Februari. Ya, Nah, mungkin karena COVID, jadi saya dihentikan saya sementara hentikan dulu lah. sementara, mau buatnya yang kedua. Mau buatnya kedua itu mungkin bulan Agustus atau Desember. Oke. Cuma nggak tahu, masih ada COVID. Oh, Jadi iya, itu iya, untuk iya. mengukur seberapa kamu bisa untuk tanding Muay Thai. Secara mental juga ya. ya. Mental, psikis, fisikis, benar. Seperti itu. Karena masalahnya ini kan berbenturan ya masalahnya. Di sana ada pasti selain teknik, mental juga harus dipersiapkan juga. Nah, coach, di sini saya lihat sasananya bagus sekali, alat-alatnya bagus sekali. Nah, rentan umur. Nah, rentan umur istilahnya yang coach pegang, entah itu profesional atlet sampai beginnernya atau orang yang baru mau belajar Muay Thai ini, dari umur berapa sih bagusnya atau enaknya? Oh, kalau masalah umur, relatif ya. Kalau masalah umur, saya yang paling kecil yang latihan di sini itu ada SD, mungkin sekitar umur 9 ya, 9 Umur tahun. 9. 9 atau Berarti sekitar kelas 2 atau Iya. kelas 2 ya. 9 tahun. Udah itu yang paling umurnya lebih dewasa itu ada sekitar umur 35 ada. Wah, 35. 35 dan 35 lebih, 35 37 itu umurnya dia. Oke. Dan baru dia daftar di sini. Oh, Ada. Jadi nggak ada sih batasan bagi saya untuk berolahraga. Bahkan mau umurnya 40 atau 50 kalau ada niat, saya akan latih. Tapi ada nanti gimana latihnya, itu semua sudah saya kemas biar tidak terjadi istilahnya malpraktek dalam olahraga. Nah, ini malpraktek ini, olahraga. ini bahaya. Malpraktek dalam olahraga ini bukan hanya dokter saja yang bisa malpraktek, Di olahraga tapi pelatih juga ada. juga ada. Oh, di pelatih juga ada. Nah, itu yang saya sering bilang sama member saya, jangan melihat ukurannya dari kamu banyak keluar keringat atau capek. Ya, betul, betul. Itu bukan ukurannya, Bukan bahwa ukuran. pelatihan itu bagus untuk kamu, bukan. Kamu diam duduk aja, cuaca panas bisa keluar Bisa keringat. keluar keringat, Nah, betul. itu saya bilang. Saya selalu mengedukasi member saya Oke. bahwa latihan itu selalu ada peningkatan, selalu ada perubahan. Nah, kalau kamu nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan, ya sama aja, nggak latihannya ya itu aja. Segitu aja. Nah, Ya, harus ada. benar sekali ini. Nah, jadi edukasi-edukasi masih banyak sekali sih pemahaman tentang di keolahragaan itu yang rancu, seperti berkeringat banyak berarti membakar kalori banyak, itu sebenarnya tidak berpengaruh. Pengaruh. Ya, Ya, itu bukan apalagi istilahnya, bukan apa namanya istilahnya, indikatornya lah ya, bukan Jangan indikator. itu jadikan tolak ukurnya. Ya, betul, tolak Karena ukurnya. kan ada kondisi panas gitu. Betul. Apalagi kebetulan dia pakai apa? Jaket mungkin cepat ya keluar keringat, bukan itulah. Iya, oke. Nah, coach, ada nggak hal yang menarik nggak yang coach dapatkan lah istilahnya selama mengikuti bela diri, dari silat, dari Vietnam, dari apa Muay Thai? Ya. Ada nggak, coach? Pasti ada. Kembali saya bilang, setiap bela diri itu ada karakternya masing-masing. Saya dari silat, gimana saya menemukan karakter pencaksilat seperti apa, Pupinaan Muay Thai, semua saya istilahnya saya dapatkan pasti itu. Jadi di sana saya belajar, yang saya cari itu adalah bukan berarti saya belajar silat, Pupinaan, Muay Thai itu sudah itu saya meremehkan, misalnya saya ke Vietnam saya meremehkan silat, tidak. Sudah itu saya ke Muay Thai saya meremehkan Vietnam. Silat tidak ada serangan kepala, nggak ada sikuan. Bukan, semuanya itu sama saja. Jadi jangan sekali-sekali Anda meremehkan bela diri apapun itu. Betul, Nah, betul. jangan pernah meremehkan. Oke, coach. Ya. Ini saya ingin bertanya lagi nih, coach. Nah, kalau di silat itu kan ada laga dan ada seni. Tadi di Vietnam juga dikatakan ada laga, ada seninya. Apakah di Muay Thai juga seperti itu, coach? Di Muay Thai awalnya saya kira itu cuma ada fight saja. Oke. Jadi ternyata di Muay Thai juga ada namanya seni. Jadi Muay Boran atau seninya, memang seni dari Muay Thai-nya, seperti ada tariannya seperti Wai Kru.
Waikru nama Nah, tarian. itu dipertandingkan untuk PON yang sekarang. Walaupun PON yang sekarang diundur kan, Ya, nah, tetap. Jadi ada 2 kategori sekarang dipertandingkan, fight dan seni. Seni. Nah, Waikru sama Maiboran. Maiboran. Maiboran itu dia ganda, berdua saling Oke. fight. Nah, seperti apa namanya silat. Silat. Jadi ada seni, ada fightnya. Gitu. Oke. Walaupun nggak ada kata terlambat, walaupun umur kita sekarang segini untuk latihan Muay Thai terlambat, nggak ada terlambat. Pasti saya latih dari dasar dulu. Oke. Biasanya orang datang ke sini, coach, saya belum bisa nendang, belum bisa mukul, ya. Bukan itu yang saya cari. Kamu di sini saya latih dari kamu tidak bisa nendang, tidak bisa mukul, saya latih supaya bisa gitu. Oh iya, oke, betul itu ya. Yang penting keinginan coach ya. Iya, keinginan. Nah, coach di sini sangat banyak saya lihat ada body protector segala macam. Apakah di pertandingan Muay Thai itu harus menggunakan full body protector nih coach? Ya. Atau yang seperti TV-TV kan tubuh biasa aja tanpa gimana nih coach? Nah, kalau di kita di Muay Thai itu kan kembali saya bilang ada Muay Thai Indonesia yang lebih artinya amatir. Jadi Oke, masih amatir. semua pakai body seperti pelindung kepala, Oke. pelindung body tubuh, pelindung siku, Siku. sama shin guard itu pelindung tulang kering. Yang kering. Nah, jadi itu kalau Muay Thai Amatirnya. amatirnya itu harus dipakai. Jadi Harus 90% aman. Nah, sedangkan untuk Ampro ada istilahnya kelas Ampro. Unpro. Ampro itu dia hanya tidak memakai pelindung bagian tubuh saja. Oke. Nah, jadi dia tetap pelindung kepala, Siku. siku dan tulang keringnya. Tulang kering. Nah, jadi kalau sudah profesional itu baru tidak menggunakan pelindung. Hanya Pelindung sama menggunakan sekali. gamsil saja. Hanya gamsil untuk gigi aja ya. Gigi saja. Itu saja perbedaannya. Itu aja perbedaannya. Saya sampaikan lagi apa namanya, bagi kalian yang suka berkelahi daripada kamu di jalan Ya. dan ujung-ujungnya yang kamu ditangkap polisi gitu. Ya, betul, Mending betul. di sini kamu bebas berprestasi dan akan mungkin kalau berprestasi bagus ya ajak ke Tingkat kejuaraan nasional juga nasional, ya. ya setidaknya kamu memperbaiki apa namanya penghasilan. Betul, Kamu betul. dapat penghasilan, artinya kamu berkelahi dapat dibayar gitu loh. Nggak berkelahi masuk polisi ditangkap ya. tangkap polisi gitu ya. Jadi ini berkelahi benar, ada prestasi, ada juga materi dapat. Ya, betul. Nah, ini sangat cocok sekali ya. Jadi jangan merasa sombong dengan Iya. tubuh besar segala macam, habis itu membuli orang di jalan. Orang jalan benar. Coba aja dulu ke sini. Biar benar-benar tahu istilahnya menghadapi orang-orang yang memang benar-benar bisa. Sebanding, Ya, benar, yang sebanding. lawan yang sebanding. Lawan yang sebanding. Jangan baru orang kecil kamu bully terus ya. Baru di sini ciut nyalinya. Ciut nyalinya. Di sini orang kecil-kecil yang bagus-bagus ini. Oh, gitu. Iya. Yang kecil-kecil, badannya kecil-kecil yang bagus ini. Iya, nah gitu. Nah, bukan berarti saya untuk menganjurkan untuk datang ke sini hanya berkelahi, bukan. Ya, artinya Coach Yoga memberikan tempat kalian untuk meluapkan emosi yang berlebihan tadi itu ya. Ada samsa di sini. Silahkan. Ya, ada ring mau berkelahi seperti yang coach bilang tadi. Ada setiap seminggu sekali mungkin untuk personal aja di sini untuk member di sini. Dan tadi udah dibilang kalau berprestasi di sini ya kita usulkan Ya, jadi atlet ya, profesional. Jadi atlet profesional berprestasi dapat uang. Dapat uang, iya. Orang tua bangga, nggak perlu nangis-nangis. Iya. Kemana apa pekerjaannya? Berkelahi jadi atlet Muay Thai. Iya, benar itu. Nah, seperti itu. Ada nggak ini pesan-pesan nih coach yang ingin disampaikan ke mungkin ke atlet-atlet muda atau atlet-atlet yang sudah senior atau malah ke istilahnya orang-orang yang seperti tadi bingung dengan jati dirinya, entah di bela diri apa, saya bingung nih, saya mau mencoba ikut olahraga baru, takutnya kayak tadi dijauhi teman-teman yang di olahraga tadi. Ada tips-tips atau masukan nggak nih coach? Kalau misalnya ada atau ingin berprestasi, misalnya di cabang A kamu kurang berprestasi, terus kamu merasa diri kok saya di sini nggak ada perkembangan seperti itu. Ya, silahkan bela diri apa. Misalnya Muay Thai silahkan, saya membuka semua untuk mencari atlet terutama. Dan silahkan datang ke Muay Thai kalau ingin. Saya lihat kamu bagus, tekun, niat, disiplin, ya saya akan ajak.
untuk di Muay Thai. Tapi kadang-kadang juga ada misalnya dia atlet tuh memang bermasalah di sana, udah tuh pindah, jadikan, dan saya juga tidak mau jadikan kesempatan untuk atlet-atlet yang tidak disiplin untuk pindah ke sini, karena banyak juga saya dengar seperti itu. Yang dari si A dia mungkin bermasalah, dia pindah ke si B. Tapi kembali saya di sini itu untuk mengembangkan potensimu. Jadi saya memang benar kasih kamu kesempatan. Kalau memang tidak ada kesempatan di cabur A, ya pindah ke cabur Muay Thai atau yang latihan lain, yang lain, ketinju atau apalah. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Betul, jangan setengah-setengah. Baru pindah ke sini nih, saya mau ikutin. Baru dikasih latihan segini, yang ini, aduh capek, capek keras ya. Udah. Pindah lagi. Dalam olahraga bela diri ya pasti capek itu pasti ada. Ya betul. Apalagi benturan fisik, memar, cedera, ya itulah teman sehari-hari itu. Kecuali kamu main catur baru enggak, beda itu. Tapi stres juga Ya, otaknya. itu menyerang gini lain. Jadi beda, kamu masuk di bela diri, kamu sudah tahu gimana konsekuensinya dia, itu loh. Jadi nggak harus kamu, aduh baru ajak sparring biasa udah sakit, besoknya nggak datang. Selesai. Nah, jadi dari kamunya yang memang nggak niat Ya, itu, betul, bukan betul, dari betul. cabornya. Ya, jangan Kamu yang menyalahkan nggak niat. cabor ya. Jangan. Sekali lagi jangan pernah meremehkan atau menjelekkan bela diri apapun. Ya. Baru misalnya si bela diri A tidak ada gerakan ini karena kamu pindah ke B, terus kamu B, kembali kamu bilang nggak ada gerak ini, pindah ke C. Pindah lagi. Berarti kamu kurang mencari karakternya. Berarti masalahnya ada di kamu sendiri, benar. bukan di cabur yang kamu anggap jelek tersebut. Benar. Karena benar, masing-masing bela diri itu memiliki karakter masing-masing. Seperti ini Muay Thai itu karakternya adalah memang istilahnya dikatakan olahraga atau bela diri yang paling membunuh saat ini, paling berbahaya saat ini. Selain ada tadi saya lupa namanya dari Rusia itu di militernya. Krav Maga, Rusia, nah Bukan, saya lupa namanya. Ada Jiu-Jitsu juga, Jiu-Jitsu, kunciannya yang mematikan. Ya. Habis itu ada istilahnya karate dengan kekuatannya dia, dan taekwondo dengan kekuatan kakinya. Nah, jadi semua itu punya karakter masing-masing. Karakter masing-masing, betul sekali. Baiklah, sekian dulu untuk acara musik pada hari ini di Ngobrol Itu Asik bersama Coach Yoga. Nah, mudah-mudahan banyak ilmu yang dapat kalian serap, kalau kalian dapatkan selama kami ngobrol ya Coach ya. Dan terima kasih nih Coach sudah mau berbagi ilmunya. Ini Coach Yoga sedikit sekali dapat waktu karena harus melatih juga. Ini saya mengganggu waktunya. Jadi sampai ketemu di musik berikutnya, tentunya dengan bintang tamu yang berbeda dan bahasan-bahasan yang berbeda pula. Oke, sampai jumpa di musik selanjutnya. Goodbye.